Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Bapa, kami mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami datang karena kami rindu Tuhan, menikmati lawatan hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami mau rindu selalu dipenuhkan di dalam Roh Kudus-Mu. Karena hanya melalui kuat kuasa dari tempat-Mu yang maha tinggi, kami dapat dimampukan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Dimanapun kami berada, Engkau minta kami untuk kami dapat menjadi saksi-Mu. Untuk itu kami mau rindukan kuasa itu, Roh Kudus-Mu, untuk melingkupi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan yang tolong ibadah malam hari ini ada dalam kehendak-Mu. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ibadah ini selalu ada dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Kami serahkan segala sesuatu yang dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya hadirat-Mu datang melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada. Kita boleh rindukan selalu hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita datang ke tempat ini untuk menikmati kuasa lawatan Tuhan. Mari, kalau keadaanmu baik hari ini, mari berikan syukurmu bagi Dia. Dia Allah yang kudus. Dia mengerti apa menjadi bebanmu. Dia mengerti apa menjadi kesulitanmu. Biarlah Tuhan melawatmu secara pribadi pada malam hari. Rindukan Dia untuk melingkupimu, untuk memenuhkanmu. Rindukan Roh Kudus itu untuk hadir dalam kehidupan. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Engkau yang kudus, glory, haleluya.
kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, haleluya Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan, oh haleluya, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya. Selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Glory, 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 amen. Glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh,
bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Sang Raja, haleluya, nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya, nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Bagimu Tuhan, glory bagimu. Kau melawat umatmu Tuhan, hadiratmu Bapa yang kami rasakan memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Kan hanya itu Tuhan yang menyertai kami sebelum Engkau datang kembali yang kedua kali. Kami butuh Roh-Mu Bapa. Kami rindu merasakan kasih-Mu, lawatanmu Bapa. Glory, haleluya, Yesus, Yesus. Engkau yang kami perlu Tuhan. Glory, kami mau rasakan kasih-Mu,
Kami mau rasakan kuasa-Mu Tuhan, memenuhi kami Bapa. Penuhkan setiap hati yang rindu, penuhkan setiap hati yang ingin Tuhan dipuaskan oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Glory, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Nikmati Dia, nikmati hadirnya dalam hidup. Oh, Dia begitu baik buat kita. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan Dia, rasakan hadirnya dalam hidupmu. Haleluya Yesus, terima kasih. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan. Oh haleluya, kami rindu dipenuhkan oleh kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, di dalam Roh Kudus-Mu
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saya tidak tahu apa menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi bebanmu malam hari ini. Tapi ada roh penghibur, ada roh penolong yang ada di tempat ini. Angkat tanganmu dan minta. Tuhannya bilang cari dan kau akan mendapat. Ketuk maka engkau pintu akan dibukakan bagimu. Minta pada Dia. Minta pada Dia yang punya segala kuasa. Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan sorga. Glory, haleluya, haleluya. Dia akan memberikan kepada siapa yang meminta, kepada siapa yang ingin dipenuhkan malam hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, Yesus, mengalir di tempat ini, Roh Kudus, menjamah setiap hati yang rindu akan Engkau. Oh Yesus, 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 kami mohon, kami minta kepadamu. Lord Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, dengan Kau mendengar seruan anak-anak-Mu Bapa. Engkau mendengar Tuhan seruan mereka minta tolong kepadamu. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa
Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, Yesus. Amin. Bagaikan tanah kering, yang merindukan air. haleluya, Yesus. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu Yes, Tuhan. hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, Di tempat ini, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Yesus. Engkau mendengar Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu yang haus kepadamu. Haleluya, Yesus. Pulihkanku. Haleluya. Haleluya. Bagaikan tanah kering, Kau yang basahi Tuhan tanah hati kami, merindukan air. yang rindu dialiri oleh aliran sungai air yang hidup. Demikianlah Haleluya, Yesus. jiwaku, Haus akan Engkau. kami rindu selalu Tuhan, Ku rindu selalu hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini. mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh
Haleluya Yesus. Jemaat-Mu Tuhan meminta kepadamu, mengalirlah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya Yesus. Yesus, 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 haleluya Yesus, Yesus, haleluya Yesus. Kami hargai hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Engkau yang memuaskan kami dengan Roh-Mu. Mereka yang meminta kepadamu, Bapa. Karena hanya di dalam Roh Kudus-Mu mereka dikuatkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Roh-Mu yang Kau janjikan. Yang melawat umat-Mu. Yang meminta pada malam hari ini. Karena mereka tidak ingin mereka pulang dengan sesuatu yang hampa. Mereka ingin pulang dengan berkat Roh Kudus-Mu yang mereka boleh bawa, sehingga di luar mereka dapat menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu, membawa kuasa dan kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, 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 haleluya, Yesus, glory, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, glory, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa. Kami taruh segala kebanggaan kami. Kami taruh segala pikiran kehendak kami di bawah kaki. Lawatlah kami Bapa. Lawatlah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan menerangi kami malam ini Tuhan. Yesus, kami rindukan selalu Roh-Mu mengurapi kami, firman-Mu yang menjadi terang kebenaran kami. Haleluya, glory, glory.
kami nikmati hadir-Mu. Sukacita surga ada di tempat ini melawat kami. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Makasih Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sungguh kami Tuhan pada malam hari menikmati hadirat-Mu. Terima kasih buat Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang Kau percayakan malam hari ini untuk membentangkan firman-Mu. Biarlah apapun yang dia beritakan malam ini semua hanya daripada-Mu saja Tuhan. Berkati semua kami ya Bapa, baik yang mendengarkan, baik hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini berjumpa kembali dalam jawaban doa. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa segenap kehidupan kami, membawa segenap hati pikiran kami. Sebentar Tuhan, kami mau bersama belajar, bersama mendengarkan, membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan taruh apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami mau belajar malam hari ini Tuhan, bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Saya bacakan kepada saudara. Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, firman Tuhan ini kalau kita perhatikan secara sederhana, sebenarnya sudah memberikan gambaran secara sederhana bagi kita. Bagaimana saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya harus hidup. Bagaimana saya dan saudara mengiring Tuhan. Dari ayat ini kita bisa belajar sama-sama. Di ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan supaya kamu dibaharui. Saudara, garis bawahi kata dibaharui di sini. Berarti ada sesuatu hal yang harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan dalam kita mengiring Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara alami malam hari ini, apa keadaan saudara, bagaimana kondisi saudara.
Tapi firman Tuhan katakan, supaya kamu dibaharui. Di dalam apa? Di dalam roh dan pikiranmu. Tentunya hal ini terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan saya dan saudara. Nggak bisa hanya sekali, 2 kali. Nggak bisa hanya hari ini. Ya, nggak bisa karena dia kata kerja yang terus-menerus dikerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, kalau saudara melihat lebih jauh, kata dibaharui ini di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan dengan kata renew atau new, ya, yang artinya memperbaharui, membaharui, dibaharui secara terus-menerus dalam roh dan pikiran. Dalam bahasa Yunaninya di sana dikatakan ananeo, yang diterjemahkan dengan dibaharui. Berarti ada sesuatu tindakan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ada satu hal yang harus mau gak mau, suka gak suka, dipotong, kita tinggalkan dalam mengiring Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Layaknya kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, seharusnya pikiran kita tidak lagi diisi dengan pikiran yang sia-sia. Ya, kalau saudara melihat di ayat 17, di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ternyata dengan pikiran kita, ketika kita menyalahgunakan, bisa mengganggu saya dan saudara di dalam mengiring Tuhan. Ya. Di ayat 18, di sana dikatakan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan, bodoh dan lain-lain. Seharusnya kita sebagai orang percaya yang mengiring Tuhan, yang percaya kepada Kristus, tidak lagi hidup dalam hal ini. Ya. Di ayat 19, perasaan yang tumpul. Ya. Atau dengan kata lain, yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, sudah bebal, udah tumpul, udah gak bisa lagi. Ya. Ketika firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, ketika hati dan pikiran kita dalam keadaan tumpul, hidup saya dan saudara dalam keadaan bebal di hadapan Tuhan, maka yakin dan percaya firman Tuhan yang datang tidak akan masuk. Kita tidak akan mengerti apa-apa. Buru-buru kita melakukan. Mengerti saja tidak. Ya. Karena kenapa? Kita sudah tumpul. Ini hati, ini pikiran sudah lain dari apa yang Tuhan mau. Maka dengan itu, saya dan saudara harus menanggalkan yang namanya manusia lama. Menanggalkan yang namanya kehidupan lama. Menanggalkan yang namanya pikiran sia-sia tadi. Perasaan tumpul tadi. Ya. Seharusnya ketika saya dan saudara mengiring Tuhan, maka tindakan saya dan saudara bukan meninggalkan persekutuan. Tapi kita tetap setia dalam persekutuan yang ada. Tetap beribadah kepada Tuhan. Ya. Ketika saya dan saudara menanggalkan manusia lama, berarti saya dan saudara
sedang mengambil satu komitmen, keputusan bahwa saya dan saudara meninggalkan dosa di hadapan Tuhan. Saudara bisa bandingkan dalam ayatnya yang ke-22 nanti. Dan dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-9. Ya. Saya bacakan di ayat 22. Di sana di firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini alasan kenapa muncul ayat 23. Oleh karena itu, supaya dengan hal itu kamu dibaharui. Supaya apa? Supaya saya dan saudara berkenan kepada Tuhan. Supaya saya dan saudara bisa menerima firman Tuhan. Kebenaran yang dari Tuhan. Maka saya dan saudara harus dibaharui. Mulai dari hal kecil. Pikiran. Jangan lagi kita menggunakan pikiran kita dengan sia-sia. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan berarti saya dan saudara gak perlu lagi memikirkan kehidupan sehari-hari. Ya. Bukan berarti ketika saya dan saudara dihadapkan dengan satu tantangan hidup, sudah gak memikirkan hal itu lagi. Saya sudah fokus memikirkan yang di atas. Ya. Firman Tuhan gak berkata begitu. Tapi firman Tuhan mengajak saya dan saudara malam hari ini. Mari. Segala apa yang menjadi sia-sia. Segala apa hal yang sia-sia dalam pikiran saya dan saudara. Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita kedepankan Tuhan. Gunakan pikiran kita. Di dalam melayani Tuhan. Dalam menyenangkan Tuhan. Ya. Di sana dikatakan. Di ayatnya yang ke-22. Mengenakan manusia baru. Ketika saya dan saudara meninggalkan yang lama, berarti ada satu hal perubahan, ada satu hal kondisi yang kita alami. Ada perubahan. Ada hal baru yang semestinya kita terima. Tapi ketika saya dan saudara tidak dan belum meninggalkan yang lama, maka yang baru gak bakalan kita terima. Gak bisa kita terima. Kenapa? Sudah terisi duluan dengan yang lama. Yang sia-sia tadi. Ya. Mengenakan manusia baru. Ada pembaharuan hidup. Hidup baru. Dibaptis. Bertobat. Bukankah ini yang dimau Tuhan? Sekali lagi saya gak tahu kondisi keadaan dan apa yang saudara alami saat ini. Tapi ini firman Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Menjadi manusia baru yang sesungguhnya. Bukan setengah-setengah. Kalau sekarang ini kita seringkali mendengar istilah Kristen KTP. Maka status kita bukan lagi Kristen KTP harusnya. Bicara soal ciptaan baru, manusia baru. Berarti kita bicara soal pengikut Kristus yang sejati. Yang sesungguhnya. Ya. Ada pembaharuan hidup. Kalau lihat di dalam ayat ini, maka kita digambarkan seseorang yang sedang memakai jubah, seorang yang sedang memakai baju, yang sedang mengganti baju. Sekarang keputusan di tangan saudara. Saudara mau meninggalkan baju lama, pakai baju baru, atau mau tetap hidup dalam kehidupan lama saudara. Pilihan di tangan saudara malam hari ini. Saudara, kata mengenakan yang digunakan dalam ayat ini, dalam terjemahan Yunaninya, diartikan dengan menempatkan, menanamkan, ya, membubuhkan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Menjadi manusia baru
Seperti ilustrasi yang saya katakan tadi, digambarkan seperti kita mengenakan baju. Ketika kita mengenakan baju, berarti ada satu tindakan yang kita lakukan. Ada sesuatu yang kita tempatkan di dalam diri saya dan saudara ketika kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia tadi. Ya. Manusia baru atau kata baru dalam terjemahan aslinya ya, dapat dikatakan sebagai kainon atau kainos yang diartikan dengan new, baru, tanpa cacat, tanpa noda, sederhananya begitu. Ya. Ini lebih merujuk kepada sifat saya dan saudara dalam kita hidup sebagai orang percaya. Bagaimana saya dan saudara mengiring Tuhan hari-hari ini? Hal apa yang saudara temui dalam pengiringan kepada Tuhan? Ya. Kalau saudara melihat lebih jauh lagi, maka kata manusia baru, kata baru yang digunakan di sini bisa juga diartikan dengan kainotes. Ya, kainotes atau kainoteti. Newness. Sesuatu hal baru yang baik, jauh lebih baik dari keadaan lamanya. Ini yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara malam hari ini. Pertanyaannya satu, mau nggak saudara menerima hal baru yang dari Tuhan? Dengan catatan meninggalkan yang lama tadi, yang sia-sia tadi. Saya beritahu saudara, segala sesuatu yang lama dalam diri saya dan saudara, itu mengenakan saya dan saudara. Mengenakan daging. Tapi Tuhan nggak mau saya dan saudara berada di posisi itu. Tuhan mau saya dan saudara berada dalam satu hal yang baru, yang jauh lebih baik dari hal lama tersebut. Karena tujuannya untuk apa? Hidup berkenan kepada Tuhan. Secara manusia nggak gampang, nggak mudah. Sulit jikalau saya dan saudara berjalan tanpa Tuhan. Mengenakan sesuatu yang baru. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Mulai dari perkataan kita. Perkatakan sesuatu hal yang benar. Jangan lagi kita berkata-kata kotor. Harusnya nggak gitu kehidupan kita. Perkatakan yang benar. Nanti saudara bandingkan dalam Zakaria pasalnya yang ke-8. Ayatnya 16. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini. Saya dan saudara tidak lagi berbuat dosa. Kenapa? Kita sudah mengambil keputusan. Kita sudah mengambil komitmen. Untuk meninggalkan hal yang lama. Hal yang sia-sia tadi. Kita mau mengenakan manusia baru. Kita mau dibaharui dalam roh dan pikiran. Firman Tuhan katakan tadi. Ya. Di ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan lagi matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Tidak berbuat dosa. Hal berikut yang bisa kita pelajari dari hal ini.
Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Di ayat 28 di sana dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dari hal ini kita bisa belajar, kita bisa melihat ada sesuatu perubahan. Ada sesuatu hal yang harus kita tinggalkan. Kita potong dari kehidupan kita. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang tidak Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari malam hari ini kita tinggalkan hal demikian. Ya. Hidup suci, kudus. Bukankah ini yang Tuhan mau? Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Dia 31 di sana dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mau hidup baru di dalam Tuhan? Pilihan di tangan saudara. Keputusan di tangan saudara malam hari ini. Hal yang terakhir yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini. Hidup dengan penuh kasih. Sebagaimana contoh teladan yang Yesus telah berikan kepada saya dan saudara. Kalau saudara merenungkan sejenak bagaimana Yesus mengasihi umatnya. Yesus mengasihi orang-orang yang membencinya. Bagaimana ia melakukan semuanya itu dengan baik. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Di ayat 32 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hidup penuh kasih, mengampuni. Ini hal yang gampang-gampang sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Gak sulit untuk mengampuni orang. Apalagi orang itu menyakiti hati kita. Gak gampang. Orang dia gak sadar dengan kesalahannya. Kita manusia seringkali berkata demikian. Tapi Tuhan katakan lewat firman-Nya malam hari ini. Hal itu dibaharui. Ubah. Tuhan gak senang dengan hal itu. Tuhan mau saya dan saudara hidup dalam kasih. Karena kenapa tadi? Ya firman Tuhan katakan. Kita satu anggota. Satu tubuh. Satu kesatuan. Yang harusnya saling melengkapi. Saling mendukung. Yang didasarkan pada kasih. Saudara, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara pada saat malam hari ini. Bagaimana saya dan saudara harus hidup sebagai umat tebusan Allah. Sebagai umat yang diselamatkan. Seyogianya memiliki. Firman Tuhan katakan apa? Segambar serupa. Identik dengan Allah sendiri. Mari
Saya mau mengajak saudara malam hari ini sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam. Saya nggak tahu pergumulan saudara malam hari ini, tapi satu hal yang saya percaya, ketika saya dan saudara mengambil keputusan, Tuhan, saya mau dibaharui malam hari ini. Saya mau hidup lama saya mau meninggalkan. Saya mau Tuhan mengisi kehidupan saya dengan hal baru yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saya mau hidup mengiring Tuhan. Hidup saya mau berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita menutup Alkitab kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, malam hari ini firman-Mu sudah kami baca, sudah kami renungkan. Kami rindu Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan berkarya melalui kehidupan kami. Malam hari ini, kerinduan kami, kehidupan kami menjadi baru di hadapan Tuhan. Terus diperbaharui dari hari ke hari, menjadi sempurna, menjadi berkenan, menjadi apa yang Tuhan mau. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada menuntun, mengingatkan setiap kami. Ketika kami jauh melangkah dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kami jauh meninggalkan Tuhan. Tuhan ada mengingatkan kami. Tuhan ada bersama dengan sidang jemaat-Mu malam hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Untuk sidang jemaat Tuhan. Yang mungkin membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Dalam keadaan sakit penyakit. Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Menjamah, menyembuhkan setiap mereka yang dalam keadaan sakit penyakit malam hari ini mengalami lawatan yang dari Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sedang jemaat-Mu yang dalam kesulitan Tuhan, dalam kebingungan menghadapi tantangan hidup, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau solusi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Engkau yang akan menghiburkan setiap hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam hari ini kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menerima kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Dan penuh sukacita yang dari Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Saudara, tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Tetap kita kerjakan yang baik. Sampai bertemu di dalam ibadah jawaban doa selanjutnya. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita pelajari malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu.
satu-satunya